Dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, saudara, orang lain melihat kasih Tuhan itu ada di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Untuk itu kita harus menjadi dampak yang luar biasa. Amin. Seperti tadi, lilin-lilin yang kita nyalakan bercahaya, kita menerangi, kita menjadi berkat, kita menjadi memberikan kekuatan kepada yang lemah, menghibur kepada yang susah, kita memberikan kekuatan kepada mereka yang mengalami keterpurukan lewat kasih yang kita miliki. Amin. Kita boleh berdampak bagi orang lain. Jangan engkau berkata, engkau menaikkan pujian, aku mengasihi engkau Yesus. Saudara, kita menyanyikan lagu seperti itu. Dengan segenap hatiku aku mengasihi engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Tetapi kita nggak bisa mengasihi sesama kita. Saya berkata no. Amin. Jadi Bapak Ibu yang belum siap kau mengasihi sesamamu, orang mungkin yang menyakiti engkau, nggak bisa, nggak usah dulu kita ngomong, aku mengasihi engkau Yesus, dengan menangis segenap hatiku. Apalagi firman Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Wow Tuhan, nggak gampang saudara. Mungkin ketika ada orang yang memfitnah kita, ada orang yang menyakiti kita, kita berkata, sampai mati pun aku gak akan memaafkan engkau. Ada di sini yang begitu, saudara? Pernah berkata seperti itu? Saya mau bilang, bertobat. Yesus datang, dia raja di atas segala raja, dia raja damai, dia mendamaikan kita semua. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Seluruh dunia saat ini merayakan Natal luar biasa. Ada sukacita Natal. Di sana sini kita melihat ada hiasan-hiasan. Setiap rumah dikasih lampu-lampu, dihias sedemikian rupa. Mempersiapkan dengan pakaian-pakaian. Oke, kita pakai hijau, kuning, merah dan lain sebagainya. Mungkin kita pakai lipstick hijau, sepatu hijau dan lain sebagainya. Itu semua nggak salah, tetapi bukan itu yang terpenting. Amin. Yang terpenting adalah makna Natal itu. Ada banyak kejadian, saudara, karena merayakan Natal, sukacita Natal itu hilang. Kenapa? Karena contoh-contohan. Kayak Pak Samuel bilang, orang Madura bilang contohan. Bapak Ibu, ini terjadi di Bali. Di sini nggak ada. Mau Natal pakai baju apa, model apa, modelnya beda sedikit, sudah terjadi ketersinggungan. Modelnya salah sedikit warnanya, sudah ada ketidakcocokan, saudara. Apa yang terjadi ketika tampil di depan? Oh haleluya, puji Tuhan. Tetapi di hatinya, bayangkan ini terjadi di Bali, di sana, di sini nggak ada, sana sini banyak. Amin. Kalaupun di sini ada, Bapak Ibu saya mau bilang, bertobat. Tuhan nggak mau itu. Tuhan nggak butuh yang warna-warni, yang mewah. Yang penting ada damai. Amin. Ada sukacita. Amin. Haleluya. Haleluya. Bayangkan saudara, di depan habis ini WA kelompok tadi. Tahu nggak kelompok tadi? Aku nggak bohong, ini betul. Kelompok tadi dia ngeliatin, sinis banget. Apa gunanya kita ada di dalam rumah Tuhan kalau hati kita nggak beres? Amin. Malam hari ini, saudara jangan mau terlewatkan. Kalau ada mulai bisikan-bisikan, hei sudah, jangan ampuni dia. Saudara mulai berkata, thank dalam nama Yesus. Karena itu pekerjaan iblis. Makna Natal itu betul-betul tertanam dalam hati kita. Ya raja di atas segala raja, yang mati bahkan bangkit dan naik bagi saudara dan saya untuk menyelamatkan kita.
Saudara dan saya, kita ada di tempat ini dari berbagai macam suku bangsa. Ada Chinese, ada Batak, ada Jawa, ada Kupang, ada dari daerah manapun. Kita bisa bersatu karena ada kasih Allah. Amin. Tetap pertahankan itu. Tadi ketua panitia berkata, oh luar biasa kebersamaan panitia Natal, sehingga acara Natal boleh berjalan dengan baik. Kecil saudara, tetapi saya selalu berkata kecil. Tadi Bapak Pendeta Charles berkata 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada. Dan saya melihat saudara, begitu luar biasa sukacita Natal malam hari ini. Engkau saudara di tempat ini semua semangat, excited menyambut kelahiran Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, saya tidak mau lama-lama. Yang kedua, bagaimana Tuhan menyelamatkan? Karena pengorbanan Dia. Kita baca di dalam Roma 5 ayat yang ke-10. Yang sudah dapat bisa membacakan Roma 5 ayat yang ke-10. Yang kedua yaitu pengorbanan. Ada yang sudah dapat? Oke, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dalam perdamaian dibutuhkan pengorbanan. Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Yesus rela mati, dianiaya, Dia disiksa, dimaki, dipukul untuk mendamaikan saudara dan Allah. Amin. Betapa luar biasanya kasih Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ketika kita menaikkan pujian, sungguh besar pengorbananmu, gak terselami kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan. Siapa kita? Kita orang yang berdosa, tetapi Tuhan rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan setiap saudara dan saya. Haleluya. Di dalam kita melayani Tuhan, saudara, dibutuhkan pengorbanan. Setuju? Katakan amin. Dalam kita melayani Tuhan dibutuhkan pengorbanan saudara. Kalau tidak ada pengorbanan, nggak bisa. Korban apa Ibu Pendeta? Korban perasaan, korban ego, harga diri kita mungkin diinjak-injak. Kita harus dimaki, kita mesti difitnah, kita harus ditegur di dalam melayani Tuhan. Tetapi ketika kita pandang salib Yesus, kita akan berkata, sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Amin. Sekali melayani, selamanya aku akan melayani sampai akhir hidupku. Sampai aku menutup mata, aku tetap setia melayani Tuhan. Haleluya. Aku akan tetap setia melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkorban bagi hidupku. Tuhan sudah berkorban bagi hidup saudara. Amin. Saudara, engkau ada malam ini karena Tuhan. Amin. Pengorbanan Tuhan di kayu salib sehingga engkau menjadi berharga dan kita ada sampai malam hari ini. Saudara, pelayanan itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan daging. Amin. Untuk itu di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, biarlah fokus kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bukan untuk kemuliaanku, bukan untuk aku, tetapi aku melakukan ini karena Tuhan sudah berkorban bagi aku. Aku melayani karena Tuhan sudah mati bagi aku. Aku melayani karena Tuhan sudah baik dalam setiap kehidupanku. Sekalipun proses yang kita hadapi gak enak, kayak banyak kerikil, gak kayak jalan tol, tetapi saya mau katakan malam ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu baik. Amin. Mungkin sampai detik ini H-8 kita akan menginjak tahun 2025. Ada masih banyak doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Seakan-akan Tuhan, engkau di mana? Tetapi saya mau katakan
untuk menjawab setiap doa kita. Yang kita mau lakukan, lakukan saja yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Natal kita ada dekorasi sedemikian, bukan bim salabim. Amin. Karena ada orang-orang yang mau berkorban. Korban apa? Korban waktu, korban duit, tenaga, dan lain sebagainya. Saudara duduk di bangku bukan asal bim salabim semua tertata dengan baik. Enggak, saudara. Betul? Ada bunga satu lepas, ada bunga-bunga ini, wow, semua ada. Karena ada pengorbanan, ada panitia yang dibentuk, yang bekerja sama melakukan pelayanan. Karena saya tahu mereka melakukan ini semua karena mereka memandang kepada Yesus yang sudah berkorban untuk kita, yang sudah mati bagi kita semua. Tidak ada alasan bagi engkau berkata, aku nggak mau melayani Tuhan. Ada yang punya pikiran demikian? Bertobat jangan. Tuhan semua datang. Amin. Ini kalau firman Tuhan ngomong kayak gak ada di catatan saya. Kalau ini harus dibilang karena ada maksud Tuhan. Tuhan masih mengasihi saudara. Amin. Bertobat saudara, karena engkau hidup karena Tuhan. Kita kuat sampai detik ini karena kemurahan Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, apa yang bisa saya lakukan, saya akan lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak Tuhan percayakan saudara. Satu hari saya menangani orang autis, di mana orang autis itu ketika dia datang, saudara, kebiasaan dia, bayangkan ketika kita makan, mendengar hal yang seperti itu. Korban apa? Korban nafsu makan. Korban perasaan, tetangga melihat. Tangannya seperti ini saudara. Ini darah menetes. Menetes. Semua luka. Bukan cuma itu. Di setiap langkah. Tuh, saya ambil tisu. Saya lap ludah-ludah yang ada. Tetapi saudara, Tuhan bekerja luar biasa. Dan pada akhirnya Tuhan pulihkan anak ini. Ketika saya telanjangi dia 17 tahun di depan pastori, dia duduk, saya berlutut, saya sabuni anak ini saudara. Saya bilang, saya lakukan ini karena saya melayani Tuhan. Saya lakukan ini karena Tuhan baik dalam hidup saya. Saya sabun, saya mandiin saudara. Dan puji Tuhan, akhirnya dia dipulihkan oleh Tuhan. Orang tuanya yang awalnya memasukkan, dia orang China, tetapi dia memasukkan ke asrama muslim. Karena dia gak sanggup menangani anak ini. Dia gak sanggup saudara, bayangkan. Setiap malam dia bersembunyi di bawah kolong mobil. Ketika mau masuk sekolah SLB saudara, apa yang terjadi? Dia lompat dari kendaraan, dia lari ke guling-guling ke persawahan, dicari, ketemu, kita mandiin, lumpur, gelap turun. Jadi saudara, tetapi saya mau berkata kepada saudara, pengorbanan kita di dalam melayani Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan memperhitungkan itu. Makanya saya berkata, hati-hati kepada engkau yang mungkin engkau kecewa kepada Tuhan, yang mungkin malam hari ini saudara merasa Tuhan di mana? Tuhan jauh dari aku, Tuhan tidak beserta aku, Tuhan tidak menjawab doa-doaku, dan engkau sudah mengambil keputusan untuk kau meninggalkan Tuhan. Saya berkata firman Tuhan tidak kebetulan, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Mari lakukan yang terbaik bagi Tuhan, sebab Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita pandang pengorbanan Tuhan di kayu salib, engkau akan melakukan segala sesuatunya dengan hati yang tulus, melakukan yang terbaik karena fokus kita Tuhan, bukan fokus kita kepada hamba Tuhan, fokus kita kepada Tuhan untuk pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan, Raja segala raja, Sang Damai itu, amin. Bukan untuk dibanggakan oleh pendeta, bukan,
tetapi aku melakukan sekalipun tidak dilihat oleh mata manusia, sekalipun mungkin hina di pemandangan manusia. Aku mau melakukan dengan tulus, dengan all karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupanku. Seharusnya aku tidak layak, tetapi Tuhan yang menjadikan saudara dan saya layak, dan kita ada pada malam hari ini. Ketika ada pengorbanan, tidak ada lagi engkau ketua, engkau kaya, engkau miskin. Kita semua hamba yang rela untuk berkorban. Amin. Sekalipun harus diinjak-injak, tidak apa-apa saudara, tidak apa-apa. Engkau boleh direndahkan oleh manusia, tetapi Tuhan yang akan meninggikan engkau. Sama yang dibilang Bapak Pendeta Charles. Dulu saya kosek WC, saya mencuci mobil, orang pada tidur, saya tunggu jemuran karena mendung saudara. Tetapi Tuhan perhitungkan segala pengorbanan apapun yang kau lakukan. Ketika kita lakukan dengan motivasi yang benar, semuanya tidak ada yang sia-sia. Haleluya. Tuhan akan perhitungkan itu. Amin. Kita semua hamba saudara, ya. Jadi jangan ada perpecahan. Apa? Itu kan kok aku, itu tugasnya kok aku. Kalau ada pengorbanan, tetap ada kesatuan. Amin. Amin saudara. Saling gotong royong. Berat ya, yuk tak angkatin. Gitu saudara. Biarin itu tugasnya. Gak boleh lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yang terakhir, ada sukacita? Iya, yang terakhir saudara. Yang terakhir, Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Nah, tadi saya bawa ini. Saya bawa ini bukan untuk minum. Tidak tahu. Jujur aja. Saudara dan saya adalah orang yang berdosa, dan kita cenderung untuk berbuat dosa. Amin. Tetapi Tuhan luar biasa. Sehitam apapun dosa-dosa kita, sehitam apapun, sebanyak apapun dosa-dosa kita, ketika Tuhan mati di kayu salib, saudara dan saya dilayakkan, kita dikuduskan. Amin. Sehingga kita menjadi layak dan berharga. Dan Tuhan tidak pernah mengingat setiap dosa-dosamu dan saya. Begitu luar biasanya Tuhan itu. Begitu luar biasanya kasih Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Saya bangga punya Tuhan saudara. Saya bangga punya Tuhan. Tuhan sangat merindukan kedamaian. Amin. Sehingga dia rela mati menembus dosa engkau dan saya untuk mendamaikan kita dengan Allah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita anak-anaknya yang Tuhan mau? Mari kita hidup dalam kedamaian, kita hidup dalam kesatuan. Amin. Kita hidup dalam persatuan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Seringkali yang terjadi saudara, ketika kita mungkin mengalami dendam saudara, kita simpan dendam itu. Ketika orang lain menyakiti kita, saudara, kita sempat bahkan sampai bertahun-tahun ada sakit hati, ada cemburu, ada kepahitan, ada banyak hal yang kita simpan, sehingga saudara, pikiran kita sudah mulai dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Dan itu saya yakin tidak ada sukacita dalam hidup kita. Setuju? Saya ngecek saudara, orang yang marah ya, orang yang marah dalam waktu 5 menit itu akan mengakibatkan imunnya turun. Selanjutnya akan menjadikan apa? Depresi. Saya nggak mau nanti PAUD karena suka merah disimpan, lama-lama ketemu PAUD, bukan lagi PAUD yang seperti PAUD. Depresi. Hati-hati saudara. Amin.
Orang yang suka nyimpan dendam, amarah, ya hati-hati. Itu juga penyakit, imun turun, kena hipertensi, jantungan. Ya, ada dendam. Coba tanya di hati. Tapi Ibu Pendeta, sakitnya itu di sini. Sakit. Saudara, orang yang dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, dendam, sakit hati, iri hati, dan lain sebagainya, gak ada kemuliaan Tuhan. Amin. Mau didandan kayak apa, ya? Setebal apa lipstik kau? Semahal apa lipstikmu? Bapak Ibu, saya mau bilang, gak ada cantik-cantiknya kecuali diedit. Gak ada kemuliaan Tuhan karena sudah mengingat-ingat kesalahan. Amin. Tuhan loh mau mengampuni, berkorban bagi engkau. Kok kita ini kayak sok-sokan? Mari saudara, ini sudah menginjak tahun 2025. Halo, hidup ini sementara Bapak Ibu. Amin. Hidup ini sudah susah. Belum seberapa diingat terus. Kalau ibadah, shalom. Dalam hati, sini nggak ada. Di sini nggak ada. Sana sini banyak. Hati-hati sama Tuhan, jangan munafik. Amin. Sama Tuhan jangan munafik. Makanya malam ini di ibadah Natal ini gunakan kesempatan. Dia sang Raja Damai. Dia datang ke dunia memberikan pengharapan kepada kita. Jangan simpan-simpan sakit hati, akan jadi penyakit Bapak Ibu. Mau umur panjang? Mau. Amin. Susah. Suami istri kalau bertengkar cepat selesaikan. Jangan sampai tadi pagi dibahas. Saya bilang, wah ini sama ayat saya. Coba kita baca yuk. Efesus 4 ayat 26. Efesus pasal 4 ayat 26. Baca dengan lantang. Oh, Bapak Handoko, jangan enggak. Efesus 4 ayat 26. Gak lama lagi saudara. Ayo, lantang Pak Handoko berdiri. Ya. Apabila kamu menjadi anak, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam pada amarah. Iya, suami istri, walau Anda emosi, saya pernah besuk saudara, saya besuk di sini. Tiba-tiba saya dengar sesuatu di depan, ada prang. Apa? Dandang lewat prang, piring, prang. Habis itu apa yang saya lihat saudara? Itu istrinya ditarik. Bapak-bapak yang suka seperti itu bertobat. Ibu-ibu juga demikian. Oh puji Tuhan Bapak yang tenang. Enggak, ibu juga. Ibu kalau ada masalah sukanya dipendam, pendam sampai tidur pantat ketemu pantat. Enggak puas, besoknya masih diungkit. Papa itu gini, saudara. Tapi di sini nggak ada. Habis ini nggak ada lagi. Amin. Hidup kita berubah. Amin. Kita mau berubah. Amin. Haleluya. Jangan sampai matahari terbenam. Kalau ada orang lain yang salah, ampuni sudah. Amin. Orang kalau nggak ada damai, nggak bisa ngampuni, sakit hati, ingat. Padahal kejadiannya udah 5 tahun yang lalu. Yang berbuat salah sudah hidupnya diberkati Tuhan, karena udah beres. Saudara enggak masih ingat sampai hidupnya saudara usia masih 40 tahun, mukanya kayak 65 tahun. Ibu-ibu kalau mau awet muda, ampuni mereka yang berbuat dosa. Amin. Iya. Oh Tuhan, hidup sementara. Iya kalau bisa hidup. Kalau mati mau apa?
Kau masuk neraka. Tuhan bilang, kau masih simpan sakit hati, kau masuk neraka lah. Gak mau kan? Gak mau? Gak mau. Sudahlah. Amin. Ambil keputusan malam ini. Aku mau hidupku dipulihkan Tuhan. Aku mau diberkati oleh Tuhan. Aku mau disembuhkan oleh Tuhan. Aku mau mengalami mujizat Tuhan. Amin. Aku mau lepas roh pengampunan. Engkau yang khawatir. Itu penyakit saudara. Malam hari ini minta Roh Kudus jamah hatiku. Amin. 2025 tinggal 8 hari lagi. Kita mau pemberesan dengan Tuhan. Kita gak mau apa yang kita kerjakan semua sia-sia. Pelayanan kita sia-sia. Pekerjaan kita yang kita lakukan semua gak Tuhan perhitungkan. Karena kita menyimpan sesuatu yang menghalangi mujizat Tuhan itu bekerja dalam hidup saudara dan saya. Kita sulit melupakan. Kita pandang Yesus betapa besar dosa saudara dan saya. Tetapi dia rela mati di kayu salib. Dia tidak mengingat dosa apa yang kau perbuat. Yang seharusnya Tuhan kecewa dengan perbuatan kita. Tetapi Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia rela mati di kayu salib. Dia tidak ingat-ingat lagi apa yang sudah kau perbuat. Malam hari ini, saudara semua kita bangkit berdiri dengan iman saudara. Ambil komitmen di hadapan Tuhan. Dia ada di tempat ini. Dia raja di atas segala raja. Sang damai itu ada di tempat ini. Ada pengharapan baru. Ada pengharapan baru. Mungkin ada engkau di antara engkau yang duduk di luar sekalipun. Saudara, kau berkata, Tuhan, masih sulit bagi aku untuk aku mengampuni. Malam hari ini, undang Roh Kudus masuk di dalam hatiku. Adakan pemberesan dalam kehidupanmu. Biarlah mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupanmu. Saya percaya saudara akan ada perubahan yang luar biasa terjadi dalam kehidupanmu. Hal-hal yang membuat engkau sukacitamu hilang malam hari ini. Hal-hal yang membuat damaimu hilang malam hari ini. Engkau mau berkata, Tuhan, kuduskan aku. Kuduskan, ampuni mereka yang sudah menyakiti engkau. Lepas roh pengampunan. Engkau mau bebas untuk menikmati hadirat Tuhan. Ada kesempatan malam hari ini. Ada kesempatan malam hari ini. Hanya engkau dengan Tuhan. Jangan toleh kanan kiri. Hanya engkau dengan Tuhan. Hanya saudara dengan Tuhan. Tidak ada yang tahu. Kikis segala ego. Kesombonganmu. Kikis semua. Miliki kasih Tuhan yang mampu mempersatukan kita. Sama-sama kita bergandengan tangan untuk melayani Tuhan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin malam hari engkau mengalami ketakutan. Tidak ada damai dalam kehidupanmu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Dia. Kita naikkan pujian ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya berikan kesempatan kepada saudara untuk saudara mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam kehidupanmu. Roh Kudus menjamah engkau malam hari ini. Roh Kudus bekerja dalam kehidupanmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari keterangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
bersamanya hatiku damai. Amin. Haleluya. Haleluya. Hatiku damai walau dalam tempat kegelapan. Bersamanya hatiku tenang walau hidup Saudara tetap tutup mata di hadapan Tuhan. Mungkin ada di antara engkau selama ini memiliki pergumulan yang begitu berat. Engkau seakan-akan sudah tidak mampu berdiri lagi karena begitu berat pergumulan yang kau hadapi. Datang kepada Yesus. Di dalam rumah tanggamu sudah tidak ada kedamaian, sudah tidak ada sukacita lagi. Mari datang kepada Yesus yang ada di tempat ini. Ada sakit penyakitmu yang belum disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, tumpang tangan di mana engkau sakit. Ada Yesus yang sanggup menyembuhkan engkau. Kalau ada hal-hal mengikat engkau, membelenggu hidupmu, sehingga kau tidak bebas untuk menikmati hadirat Tuhan. Kedengki yang sakit hati, lepas di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, engkau yang di belakang, engkau dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Hidupmu tidak sama lagi. Hidupmu tidak sama lagi. Dokter berkata engkau tidak bisa disembuhkan. Malam hari ini ada mujizat terjadi. Saudara datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Minta Roh Kudus jamah di dalam nama Yesus. Segala sakit disembuhkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kehidupan keluargamu akan dipulihkan oleh Tuhan. Engkau yang angkat tangan, kau bergumul untuk keluargamu. Selama ini mungkin berantakan. Setiap hari penuh dengan percecokan, perkelahian. Tidak ada kedamaian. Malam ini ada pengharapan yang baru. Yesus lahir ke dunia. Dia sang damai itu akan memberikan pengharapan. Dia akan memulihkan rumah tanggamu. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dengan iman katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau yang belum bisa melepas pengampunan. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau tantang saudara. Ambil keputusan. Sebelum meninggalkan tahun 2024. Ambil keputusan. Aku mau mengampuni. Di dalam nama Yesus. Aku mau dibereskan. Kuduskan, kuduskan. Roh Kudus akan membantu dan menolong engkau untuk melepas roh pengampunan. Hidupmu akan penuh dengan kemenangan. Engkau akan mengalami kemenangan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah lahir bagi kami. Dalam makna Natal benar-benar tertanam dalam setiap kehidupan kami. Dengan kasih Tuhan, pengorbananmu di kayu salib, Engkau sudah mendamaikan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati semua yang hadir malam hari ini. Yang lemah kami berkata, aku kuat. Yang sakit aku berkata, aku sembuh. Yang berkekurangan dengan iman,
hidupku akan diberkati oleh Tuhan. Aku tidak sama lagi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat orang-orang yang sudah menyakiti kami. Kami memberkati setiap mereka di dalam nama Yesus. Berkat Allah dicurahkan atas mereka semua. Terima kasih Bapa. Tangan-tangan yang terangkat malam ini diberkati oleh Tuhan. Semua kami yang hadir malam ini diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus sedang bekerja bagi kami semua. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak. Tuhan Yesus memberkati berita Natal sudah kita terima, membawa sukacita buat kita semua. Kita pulang di tempat ini semua menjadi beres ya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Victor. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Kita berdoa buat negara kita Indonesia, kita berdoa buat keajaiban. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang ajaib, kami sudah mendengar firman-Mu yang menjamah melawat kami. Dan biarlah di akhir tahun 2024, kami mau mengakhiri tahun ini dengan damai. Damai kepada Allah dan damai kepada manusia. Kepada musuh-musuh, kepada orang yang membenci, kepada semua orang. Karena kami percaya Tuhan memberkati, kasih Tuhan, anugerah Tuhan akan menyertai kami di akhir tahun ini, dan kami akan melupakan, meninggalkan segala beban, segala pelanggaran, segala hal yang tidak menyenangkan, hal yang tidak berkenan di tahun ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mau diubah, dijamah, dilawat Tuhan, kami mengalami pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, di mana Tuhan sudah menempatkan presiden yang baru, Bapak Prabowo. Tuhan, hikmat Tuhan kiranya menyertai dia sebagai pemimpin negara. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberikan kesejahteraan, Tuhan memberikan kedamaian bagi bangsa Indonesia, kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Dan kami percaya bangsa Indonesia akan diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Dan kami berdoa khususnya buat kota Jepara Tuhan, dan tahunan indah di perumahan ini. Kami berdoa buat perumahan tahunan indah, biarlah penduduk tahunan indah diberkati oleh Tuhan. Tetangga kanan kiri kami, belakang kami diberkati Tuhan. Biarlah mereka mengalami berkat dan anugerah oleh Tuhan, kemurahan dari Tuhan, kasih dari Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi kota Jepara, bagi perumahan di tahunan indah ini. Berikan Tuhan kedamaian, Tuhan berikan sukacita Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memakai gereja-Mu di tempat ini, Tuhan menjadi terang, menjadi berkat bagi semua orang. Kami berdoa buat gembala, kami berdoa buat wakil gembala, kami berdoa buat majelis dan penatua, bahkan Tuhan staf-staf lainnya, semua kiranya Tuhan memberkati mereka, hikmat Tuhan, urapan Tuhan, kasih Tuhan menyatukan mereka, sehingga di dalam kasih mereka menyatu bersatu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kebesaran nama-Mu Tuhan. Mereka saling berkorban, saling melupakan hal-hal yang lama, dan bersatu bersama melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya kemajuan gereja-Mu khususnya di tahunan ini bertambah jiwa, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih, inilah doa syafaat kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam acara selanjutnya, yaitu kita akan memberikan suatu ungkapan syukur dan ucapan terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman. Saya minta dengan hormat Ibu Pendeta Susi maju ke depan, dan dengan hormat Bapak Ketua akan memberikan sesuatu sebagai ungkapan terima kasih sudah memberkati kita semua. Biarlah jangan dipandang dalamnya karena tidak kelihatan, tetapi pandang dengan sukacita aja ya. Foto kamera ya. Tuhan memberkati pelayanannya, baik dimanapun Ibu Susi bersama Bapak Victor berada, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, penyembahan adalah pemberian kepada Tuhan. Mari kita akan memberikan kolektor dulu ya, persembahan sebagai ungkapan terima kasih bagi kehidupan kita sudah rasakan kelahiran Kristus. Kita bahasa Jawa. Selanjutnya kita akan menyaksikan tarian dari Bali ya. Tarian dari Bali. Ya.
Dua penari yang luar biasa, powerful ya. Saya lihat sampai tahan nafas Bapak Ibu Saudara. Sudah terus-terusan gitu ya. Haleluya. Untuk penyerahan bingkisan kepada dua penari kita yang luar biasa ini, saya serahkan kepada Ibu Purbo Christian. Sebagai ucapan terima kasih Ketua Panitia yang telah pada kesempatan Nah, yang dapat juga. Haleluya, beri kemuliaan buat Allah kita, puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati dengan luar biasa berkat Tuhan, berkat rohani. Bapak Ibu Saudara, sebelum pembagian hadiah-hadiah yang disediakan oleh panitia, ya kita akan cek siapakah yang beruntung pada malam hari ini. Kita berdoa di dalam hati ya, Tuhan Yesus akan memberkati. Ada ucapan terima kasih dari sektor 1 kepada sektor 4, yaitu saya sebutkan kepada Ibu Mutiara, Ibu Sri, Ibu Nuning, Ibu Yanto, Ibu Esther, Ibu Kartika, Bapak Agung, Bapak Agus, Bapak Pras, Bapak Eli, Bapak Suluh, Bapak Indra, Bapak Eri, Ibu Papahan, Bapak Kokle, dan Bapak Yoyo. Untuk secara simbolis diserahkan oleh Ketua Panitia Bapak Dewi Gunawan kepada Ibu Mutiara. Kami persilakan. Nah, nanti coba.
ต้องอ่าน Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang beruntung mungkin bisa dicek duduk semua ya, tolong duduk semua, tidak ada kursi yang kosong, duduk semua. Nanti dicek di kursi masing-masing. Ini ada tidak ini? Oh tidak ada. Oh, coba dicek masing-masing di bawah kursi itu. Bapak Ibu ada kertas ya yang kuning dan agak pink ya, yang mendapatkan silakan maju ke depan. Itu beruntung dari Tuhan. Ada malam hari ini silakan yang bisa jawab itu tidak. Baik, yang sudah mendapatkan bisa maju ke depan. Silakan maju ke depan yang sudah mendapatkan. Petugas. Ya. Ada 20 door prize pada malam hari ini. Mungkin saya undang dulu 10 ya supaya tidak terlalu penuh di depan ya. Itu 10 dulu. Wah, oke maju semua. Ya. Oh ya. Jawabannya silakan. Sambil berhitung. Ya, diambil foto dulu. Pokoknya kertas yang ditemukan itu kertas namanya. Oke, semuanya dilihat. Kameramen. Ya, 1, 2, 3, senyum. Ya, Anda beruntung mendapatkan hadiah dari Tuhan. Ya, ambil di rumah masing-masing ya. Ada 20, iya. Caranya hitung dulu. Saya nggak bisa hitung kok. Tinggal juga dapat. Pokoknya pegang kertas. Kertasnya 20 kan? Ya, jangan nggak pernah kertas, punya kertas. Ini tadi apa? 26. Ya. Apa kalau kurang? Istri jajan berakai. Ya. Yang tetangga dapat juga. Hadiahnya ada 25. Ya. Ada 27. Hadiahnya. Oh, kertasnya 27. Ya. Ya. Langsung dibagikan saja. Bagikan ya. Yang tidak terima mengalah ya.
Dah. Makanya mereka yang gitu. Ya, kamera foto. Senyum dan ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Biarlah semangat Natal ini benar-benar menjadi ungkapan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Besar kecil hadiahnya tetap besar kecil. Ya, berbahagialah kita. Oke, acara sudah selesai ya. Yang masih dalam kertas, tolong hubungi nomor yang tidak ketahui ya. Pasti diberkati Tuhan. Oh iya, 081 ini Paulus ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Kita akan akhiri ibadah Natal ini dengan satu ucapan syukur. Kita akan naikkan pujian Kami Memuji Kebesaran. Dan setelah itu Bapak akan menerima hadiah-hadiah yang akan di depan pintu sana ya. Semua dapat ya. Kami memuji G. Kami kami ucapkan terima kasih kepada para undangan kami, tetangga yang ada di perumahan ini. Mereka yang sudah menyediakan waktu untuk datang di tempat ini, dan kita semua sudah diberkati dan lewat ibadah kita, lewat kebenaran firman
juga kepada para panitia yang sudah bekerja berlelah ya dalam mengadakan persiapan Natal ini, dan juga kepada jemaat yang ada ya, baik sektor 1 dan sektor 4. Saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan, apalagi kita sudah mendapat door prize ya, semakin bahagia dan semakin senang. Kita akhiri ibadah kita dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Engkau sudah memberkati perayaan Natal kami yang ada pada malam hari ini, dan kami yakin dan percaya semua yang datang pada malam hari ini, mereka dengan sukacita, dengan gembira, dengan Yesus senantiasa sudah datang ke dalam dunia ini, memberikan damai, memberikan sejahtera, terlebih Engkau menyelamatkan jiwa kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus yang menyatukan kehidupan kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya.